Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wildan Laidi Ramadhani dengan NIM saya 20 12 10 123. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya dari semester 5 kelas PAIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi ya. Iya, materi pada kesempatan kali ini bertemakan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Oke ya. Untuk menunjang tema kita pada presentasi pada hari ini, pada kali ini, maka saya akan memecah pembahasan saya menjadi 4 supaya mudah dipahami oleh sahabat-sahabatku sekalian ya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian strategi kurikulum. Oke. Nah, yang kedua di sini ada jenis modelnya dari strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah dalam memilih strategi, model, metode, dan media pembelajarannya. Kemudian yang keempat itu ada macam-macam metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran aktif di pelajaran PAI. Oke. Cukup menarik bukan materi yang akan saya paparkan, pembahasan-pembahasan yang akan saya bawakan. Maka dari itu simak terus penjelasan yang akan saya paparkan ya sahabat-sahabat. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya sahabat-sahabat, bisa dilihat ya di sini ya untuk pengertian strategi kurikulumnya. Nah, strategi kurikulum itu adalah implementasi sebenarnya ya dari kurikulum, yang berarti rancangan kegiatan untuk melaksanakan kurikulum secara efektif gitu ya kan, dan efisien. Nah, implementasi kurikulum berarti penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didiknya gitu sahabat. Oke sahabat, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang jenis model pembelajaran. Nah, di sini terbagi menjadi 4 ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu mengenai model pembelajaran tentang strateginya nih ya. Nah, strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar apa? Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien tentunya. Nah, kemudian dari pendekatan model pembelajaran ya, atau model pembelajaran yang pendekatannya gitu ya kan. Nah, pendekatan pembelajaran itu sebagai tolak ukur, titik tolak ukur gitu ya, atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang dimana merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih sangat umum gitu loh. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Detail ini ya. Kemudian ada yang ketiga itu yaitu metodenya nih. Nah, metode model pembelajaran di sini juga itu tuh sebuah proses ya. Tujuan itu metode tuh sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Dengan adanya metode belajar, diharapkan proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lancar sahabat-sahabatku. Ya, bisa dibaca gitu ya sahabat-sahabat materi yang ada di atas gitu ya kan. Nah, kemudian yang terakhir dari medianya. Media model pembelajaran ya kan. Nah, media di sini itu dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang gitu ya kan akan keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif ya kan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama gitu sahabat-sahabatku.
Oke sahabatku, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang langkah-langkah memilih dalam pembelajaran. Nah, kita masuk ke strateginya terlebih dahulu ya sahabat-sahabat. Karena memilih strategi pembelajaran itu harus secara tepat dan akurat gitu ya. Untuk apa sih? Nah, adapun tujuannya yang pertama yaitu supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efektif gitu ya kan. Tercapai sesuai apa yang kita inginkan gitu ya kan. Kemudian yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Nah, itu strategi yang kita mainkan. Nah, yang ketiga, itu bertujuan untuk integritas bidang studi atau pokok bahasan yang akan kita bawakan gitu ya kan. Nah, yang keempat, yaitu tentang alokasi waktu dan sarana penunjang lainnya itu sahabat ya. Nah, supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dari guru maupun siswanya. Dan kita juga perlu memperhatikan jumlah siswa yang akan kita ajarkan gitu sahabat-sahabat. Kemudian di sini ada model ya. Model di sini itu sebagai contoh ya, figur lah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya kan saat memilih metode pembelajaran ini gitu ya kan. Yang pertama itu kita perlu pahami materi yang ingin dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran kita gitu ya kan. Nah, yang ketiga, pahami karakteristik siswa kita gitu ya kan. Nah, yang keempat, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan gitu sahabat ya. Jadi kita juga punya di sini ada tadi strategi, kemudian model, ada metodenya gitu sahabat ya. Metode dalam memilih pembelajaran gitu ya kan. Nah, tips memilih metode pembelajaran yang tepat agar efektif ya kan dan menyenangkan itu seperti apa sih? Yang pertama, kita harus jelas dan rapi ya kan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bersih gitu loh sahabat ya. Bersih dan juga menarik gitu sahabat ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cocok dengan sasaran kita gitu ya kan. Cocok dengan apa yang kita tuju nih. Siswa kita harus paham nih, ya itu yang kita tuju ya kan. Dengan berpenampilan gitu ya kan. Metode-metode itu banyak gitu ya kan. Salah satunya penampilan itu harus dijaga, apalagi sebagai seorang pendidik gitu ya sahabat-sahabat. Karena akan ditiru nantinya gitu loh. Jikalau kita saja rapi gitu kan, maka siswa-siswi kita juga insya Allah bisa kita didik dengan rapi gitu loh nantinya. Kemudian yang keempat, dari medianya. Nah, kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran gitu ya kan sebagai berikut nih sahabat-sahabat. Yang pertama, itu perlu ada yang relevan dengan topik yang diajarkan. Kemudian yang kedua, itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jelas ya sahabat-sahabat, harus tuh saling berketerkaitan. Kemudian yang ketiga, yaitu praktis, luwes, dan juga tahan gitu ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang keempat, yaitu tentu berkualitas baik. Media yang kita bawakan harus berkualitas baik guna menunjang tujuan kita dalam pembelajaran gitu sahabat ya. Jelas nih sahabat-sahabat ya kan. Kita masuk ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir nih, yaitu metode aktif atau macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran di PAI gitu ya sahabat-sahabat ya. Apa saja sih macam-macam metodenya gitu ya kan yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di PAI. Yang pertama yaitu bisa melalui metode ceramah. Nah, kemudian yang kedua ada metode tanya jawab gitu ya kan untuk interaktifnya gitu ya kan. Kemudian yang ketiga ada metode diskusi sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian yang keempat ada pemberian tugas gitu supaya melatih gitu ya kan, dan juga waktu yang digunakan atau waktu yang ada terkhusus anak-anak PA itu dapat bermanfaat sahabat-sahabat ya.
Jadi jangan pernah takut akan tugas yang akan diberikan gitu ya kan. Kemudian yang kelima, nah ini saya ulangi lagi ya kan, itu tentang eksperimennya nih ya kan. Mahasiswa PAI juga perlu eksperimen gitu ya kan, untuk membuktikan gitu. Dan yang keenam itu ada demonstrasi atau mencontohkan gitu ya kan, mencontohkan ya, memberikan gambaran gitu sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian yang ketujuh ada bimbingan gitu ya. Bimbingan ini kita perlu ini sahabat-sahabat, supaya kita terbimbing dan juga terarahkan gitu ya kan dalam pembelajaran PAI ini gitu loh. Nah kemudian yang kedelapan yaitu kita dapat memecahkan masalah gitu ya kan, atau pemecahan masalah nih, berarti kita mendapatkan solusinya nih gitu ya kan dalam pembelajaran di PAI ini gitu. Oke sahabat. Oke sahabat-sahabatku, tibalah di penghujung ya kan pada presentasi saya kali ini. Saya Wildan Lady Ramadhani selaku mahasiswa UIN SMA Banten ya, yang berduduk atau mengampu pendidikan di bangku Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan PAI semester 5 kelas C. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak sahabat-sahabatku telah menyimak, telah menonton, dan juga telah belajar bersama saya dalam presentasi saya pada kali ini gitu ya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, pun ada suatu hal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.